Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Janu 2020 merupakan film yang bergenre drama romantis berbahasa Telugu yang diperankan oleh Syarwanan sebagai Ramachandra serta Samantha Akineni sebagai Janaki Devi. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah K. Ramachandra, seorang fotografer profesional yang suka berkelana untuk mencari sebuah objek foto. Rama juga dikenal sebagai guru yang dingin dan sangat tegas. Tapi dia punya satu murid bernama Farsha yang sangat tertarik pada Rama. Bahkan Farsha bersedia menjadi sopir untuk mengantar gurunya yang ngantuk berat setelah selesai latihan. Di perjalanan Rama tertidur. Dan saat dia bangun, Farsha menjelaskan bahwa jembatan yang biasa mereka lewati sedang dalam perbaikan. Sehingga dia memilih jalan lain. Rama menyadari bahwa mereka sudah sampai di Visakapatnam. Itu adalah kampung halamannya dulu. Dengan perasaan senang, Rama menunjukkan kenangannya waktu kecil. Tapi setelah dia melihat sebuah jembatan, Rama hanya terdiam, seperti mengingat sesuatu. Lalu Rama dan Farsha pun mengunjungi sekolah tempat Rama dulu belajar. Di sana dia bertemu dengan Devudu, satpam senior. Rama meminta izin untuk mengelilingi sekolahan, sehingga dia pun hanyut dalam kenangan manis sekolah. Apalagi keadaan sekolah masih sama, walau sudah 17 tahun lamanya. Devudu bertanya apakah Rama masih berhubungan dengan teman sekelasnya dulu. Rama pun langsung menelpon temannya yang bernama Murali. Di tengah-tengah obrolan mereka, Murali punya ide untuk membuat grup WA reuni. Dengan begitu, teman-teman bisa saling terhubung dan mereka pun berencana untuk mengadakan reuni di Hyderabad. 2 bulan kemudian, acara reuni pun dilaksanakan. Mereka saling melepas rindu dan mengenang masa lalu. Subha dan Satis mengharap kedatangan Rama karena selama beberapa tahun terakhir, Rama tidak pernah datang saat reuni. Subha pun bertanya kepada Murali apakah semua sudah datang di acara tersebut. Lalu Murali menjelaskan bahwa masih ada 4 orang lagi, termasuk Janu. Mendengar nama Janu, Rama langsung terdiam. Dia pun mengingat kembali memori 17 tahun saat dia masih sekolah. Scene flashback dimulai. Terlihat seorang gadis yang bersuara merdu. Dia adalah Janaka Devi, tapi biasa dipanggil Janu karena dia memiliki suara emas. Setiap hari dia gemar bernyanyi dan selalu berbicara tentang musik. Sedangkan Rama hanyalah seorang yang pendiam dan pemalu. Setiap hari mereka belajar bersama dan mereka berdua mendapatkan nilai yang bagus. Janaki, absent miss. Suatu hari Janu tidak berangkat ke sekolah, namun Rama tidak tahu kenapa. Lalu Rama bertanya pada Subha, saudarinya, yang sekaligus teman sebangkunya dengan Janu. Subha menjelaskan dia tidak tahu penyebab Janu tidak masuk sekolah. Dia juga tidak tahu di mana rumah Janu. Akhirnya setelah pulang sekolah, Ram dan Subha pun memutuskan untuk mencari rumah Janu yang katanya dekat supermarket. Tapi sayangnya mereka tidak menemukannya. Beberapa hari kemudian, Janu pun kembali datang ke sekolah. Ternyata Janu tidak sekolah karena sakit. Ram yang pemalu tidak berani menanyakan keadaan Janu. Janu sempat menoleh ke arah Ram sambil tersenyum. Ram pun terkesima dan dia pun mulai sadar bahwa dia sedang jatuh cinta. Ram sangat menyukai Janu. Begitu pula sebaliknya, namun mereka enggan mengutarakannya. Akhirnya cinta mereka sebatas berpandangan mata, perjumpaan yang penuh malu-malu dan obrolan ala kadarnya. Rama pun memberitahu Subha tentang perasaannya kepada Janu. Lalu Satis dan Subha memancing Rama untuk mengatakan perasaannya pada Janu. Tapi mulut Rama terkunci, dia tak bisa mengungkapkannya dan cuma geleng-geleng kepala.
Suatu hari Janu disuruh bu guru untuk bernyanyi. Dengan bantuan Satis, Rama meminta Janu menyanyikan lagu Yamuna Tatilo. Namun dengan sengaja Janu menyanyikan lagu lain. Hal itu membuat Rama kecewa. Meski Rama beberapa kali mencoba meminta Janu menyanyikan lagu kesukaannya, Janu tidak mau menyanyikannya, kecuali Rama sendiri yang menyampaikannya. Happy birthday. Thank you. Lanjut cerita, di hari ulang tahunnya Janu memakai sari dan membawa manisan untuk dibagikan ke teman-temannya. Saat Janu menawarkan manisan dan meminta Ram mengucapkan selamat ulang tahun, Ram terlihat gugup. Happy birthday. Subha mengetahui bahwa jantung Ram berdegup kencang. Namun saat Janu memegang dada Ram tiba-tiba pingsan. Setelah kejadian itu, Rama tidak fokus belajar. Dia hanya memandangi Janu dari belakang. Janu merasa khawatir. Hari ini adalah hari terakhir ujian tengah semester, dan mereka akan libur 2 bulan. Janu sengaja mendekati Rama, memancing Rama mengutarakan perasaannya. Tapi sayangnya Rama tetap bungkam, membuat Janu sedikit kecewa. Tapi Janu akhirnya memaklumi sifat Rama. Dia melemparkan tinta ke baju Rama untuk kenang-kenangan dan mengucapkan Happy Holiday. Happy holidays. Kembali ke masa sekarang, Rama nampak sangat grogi mendengar Janu akan datang. Itu membuat teman-temannya keheranan. Tak lama kemudian Janu pun tiba. Seperti biasa, Rama memilih untuk bersembunyi. Janu yang mengetahui bahwa Rama juga datang di acara reuni tersebut, langsung pergi menemui Rama. Janu teringat waktu dulu saat dia di sekolah. Setelah liburan panjang, Janu sangat bersemangat untuk berangkat sekolah kembali. Tapi nyatanya Rama tidak masuk sekolah. Dia sudah pindah ke Hyderabad, karena keluarga Rama harus menjual rumah untuk membayar hutang. Mendengar hal itu, Janu sangat sedih. Janu yang dulu adalah gadis yang riang, sekarang menjadi sangat pendiam. Dia merasa kehilangan Rama. Bahkan diam-diam sering mengunjungi tempat duduk Rama di kelas. Ram? Lanjut cerita, Janu menyapa Rama. Janu melihat sifat Rama masih sama seperti dulu. Masih grogi dan tak berani berbicara dengannya. Janu memegang dada Rama, membuat nadi Rama berhenti sejenak dan pingsan. Setelah sadar, Subha memarahinya karena Rama masih bersikap kekanak-kanakan. Subha menjelaskan bahwa Janu sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang putri. Kini dia sudah sukses dan tinggal di Singapura. Mendengar hal itu, Rama pun terkejut. Rama pergi dari mejanya. Dan Janu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia ingin makan. Ternyata Rama membawakan makanan untuk Janu dan teman-teman membiarkan mereka berdua makan bersama. Itu membuat Subha sangat khawatir dan menelpon Murali. Janu sudah menikah, dia takut jika suami Janu datang, itu akan memperburuk keadaan Rama. Kemudian Murali meminta Janu menyanyikan sebuah lagu seperti yang selalu dia lakukan dulu. Rama masih tak berubah, meminta Murali berkata pada Janu untuk menyanyikan lagu Yamuna Tatilo. Tapi Janu tetap menyanyikan lagu lain. Rama tak kecewa, dia terharu karena lagu itu menggambarkan kisah cintanya dengan Janu. Saat sesi foto, Janu sepertinya masih menyukai Rama. Tapi mau dikata apa, dia sudah berkeluarga. Setelah acara reuni selesai, mereka pun meminum kopi di sebuah kafe. Di sana Subha meminta Janu untuk tinggal lebih lama, tapi Janu tidak bisa karena sekarang dia mempunyai seorang anak yang masih kecil dan tak bisa ditinggal lama-lama. Janu pun akan pulang besok hari. Setelah itu Janu menunjukkan foto anaknya yang masih kecil. Lalu Subha keceplosan, dia meminta Ram untuk segera menikah. Mendengar hal itu, Janu sangat terkejut. Dia bertanya kenapa Ram belum menikah, tapi Ram tidak mau menjawab. Murali mengalihkan pembicaraan dan meminta Rama mengambil mobil untuk mengantar Janu ke hotel dan Subha ke rumahnya. Setelah menurunkan Subha, Janu bertanya mengapa Rama belum juga menikah. Apa itu karena dirinya? Rama memilih untuk tidak menjawab. Itu membuat Janu sangat marah.
Janu memasuki kamar hotel. Dia merasa kecewa sekaligus merasa bersalah. Dia menelpon Rama dan menanyakan apakah Rama sudah pergi. हाँ जानू చాలా దూరం వెళ్ళిపోయావా? Rama berkata, dia masih stay di depan hotel, menunggu Janu jika membutuhkan sesuatu. Janu menangis. Dia kembali ke bawah untuk menemui Rama. Di mobil, Suba menelpon Rama untuk memastikan semuanya baik-baik saja. సరే సరే బాయ్ Dia juga menelpon Janu dan memastikan apakah Janu benar-benar sendirian tanpa ditemani Rama. Sehingga membuat mereka tertawa bersama. Lalu Janu meminta Rama berhenti di barbershop untuk merubah penampilan Rama agar mudah mencari pasangan. ఓకేనా Setelah itu Janu menyuruh Rama melepas kemejanya agar kelihatan muda. Lalu Janu penasaran apakah Rama masih perjaka atau tidak. Rama tidak mau menjawab, tapi Janu terus mendesaknya, hingga Rama pun mengakuinya. ఇదిగో Janu lanjut bertanya apakah selama ini tidak ada gadis yang mencintai Rama. Rama menjelaskan bahwa juniornya di kampus yang bernama Charu pernah menyukainya. Tapi Rama menolak karena dia masih mencintai Janu. Janu merasa sedih mendengar penjelasan dari Rama. Janu bingung. Rama mencintai dirinya tapi dia juga meninggalkan Janu dan tak kembali untuk memiliki Janu. Janu tersiksa karena tidak bisa melupakan Rama. Dia sering mendatangi teman sekolah, berharap ada kabar tentang keberadaan Rama. Nilainya jadi anjlok dan membuat orang tuanya khawatir. Janu lalu dijodohkan oleh ayahnya. Sebenarnya Janu ingin mengatakan kepada ayah kalau dia mencintai Rama. Tapi itu mustahil, mengingat Rama tak pernah dia temukan dimanapun. Janu terpaksa menikah. Dia berharap Rama datang menghentikan pernikahannya dan membawa Janunya pergi, seperti di film-film. Tapi itu hanya harapannya saja. Kenyataannya Rama tak menemuinya. Meski begitu, sampai saat ini, di hati dan di pikirannya masih ada Rama. Rama melongo mendengar perkataan Janu dan segera mengantar Janu kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Rama bertanya, memangnya Janu tidak pernah melihat Rama di kampus waktu itu? Juga apakah Janu tidak menerima surat yang Rama berikan untuknya? Saat itu Rama ditemani Satis pergi ke kampus Janu. Tapi karena kampus tersebut adalah kampus wanita, Rama pun meminta tolong kepada seorang gadis bernama Vasanti untuk memberikan pesan kepada Janu. Lalu Vasanti memberikan pesan Rama kepada Janu. Namun Vasanti lupa menyebut nama Rama, mengira surat itu dari laki-laki yang biasa sering menggodanya, sehingga Janu memarahi Vasanti. Vasanti kembali dan mengatakan hal itu kepada Rama. Rama pun kecewa. Dia menganggap Janu sudah melupakannya. Dan semenjak itu, Rama berjanji tak akan kembali menemui Janu lagi. Mendengar penjelasan Rama, Janu sedih berlari ke dalam hotel. Rama yang bingung pun langsung menyusul Janu. Dia melihat Janu menangis terseduh-seduh. Janu berkata, dia menyesal tidak melihat Rama saat itu. Waktu itu ada seorang laki-laki yang selalu mengikuti Janu. Sehingga dia mengira Vasanti menyampaikan pesan dari laki-laki itu. Rama juga memberitahu Janu bahwa meskipun dulu dia pindah ke Hyderabad, dia punya teman yang diberi tugas untuk menyampaikan semua tentang Janu. Dan saat Janu kuliah, Rama selalu membutuhkan Janu. Namun saat dekat dengan Janu, Rama selalu bersembunyi. Bahkan di hari pernikahan Janu, Rama pun mengunjunginya di tengah keramaian dengan perasaan sedih. Semenjak itu, Rama benci dengan keramaian. Rama selalu berkelana untuk menghindari itu, juga berusaha melupakan Janu. Meskipun itu tidak mungkin, mereka menyesali. Kenapa jika mereka tidak ditakdirkan untuk bersama, mereka harus dipertemukan kembali. Rama pun menyuruh Janu untuk beristirahat, namun Janu menolak karena dia sudah menunggu selama 17 tahun untuk bertemu dengan Rama. Dan hari ini dia ingin menghabiskan harinya bersamanya.
Lalu mereka pun pergi jalan-jalan dan ngopi di sebuah kafe. Di sana Rama melihat para muridnya. Dia berniat untuk bersembunyi, namun mereka sudah melihatnya terlebih dahulu. కొత్త లుక్ అదిరిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సార్. లేట్ అయింది. Lalu murid-murid Ram menghampiri Janu yang mengira bahwa Janu adalah istri Rama. అంత ఆశ్చర్యం ఎందుకు? Farsha pun kepo dengan kisah cinta Rama dan Janu. Janu menjelaskan bahwa mereka sudah saling mencintai semenjak kelas 10. Dan pernikahan mereka adalah pernikahan cinta. Farsha bertanya bagaimana Rama menyatakan cintanya. Janu pun menceritakan bahwa Ram meninggalkannya saat kelas 10. Dan saat kuliah Ram datang dan Janu bergegas menemuinya dan memeluknya. Karena merasa tak karuan, Rama pun meminta muridnya untuk segera pulang. Dan karena lokasi hotel sangat jauh, Rama mengajak Janu pulang ke rumahnya saja. Janu menggunakan pakaian Rama dan mencium aroma tubuhnya. Janu. Lalu Janu meminta Rama segera menikah. Dia ingin melihat anak Rama dan memberikan cintanya. Dengan begitu Janu akan merasa lega. Tapi Rama mengalihkan pembicaraan dan meminta Janu memasak untuknya. Saat makan bersama, Rama bertanya apakah Janu menjalani hidupnya dengan bahagia. Janu menjawab, awalnya sangat sulit. Setelah menikah dia harus pindah ke Singapura. Dia sering menangis di pojokan, tapi untungnya suami Janu orang yang baik. Dia merawat Janu dan putrinya dengan sangat baik, sehingga bisa disimpulkan bahwa Janu bahagia dengan keluarga kecilnya. Rama pun menjadi lega. Tapi tiba-tiba mati lampu. Rama pun mencari senternya. Sementara Janu akhirnya menyanyikan lagu kesukaan Rama, Yamuna Tatilo. Itu membuat Rama sangat senang. Lalu Rama menunjukkan kenangannya bersama Janu semasa sekolah dulu. ఇటువు. వద్దు జాను. చదువు. జాను. Rama juga membacakan puisi untuk Janu yang belum sempat dia kirim untuknya. Sampai Janu pun tertidur. Rama memandangi wajah Janu. Namun dia segera menyadari kalung pernikahan Janu dan dia pun segera tidur. Padahal Janu hanya pura-pura tidur. పైకి రా. Janu lalu meminta semua detail tentang Rama karena dia ingin mencarikan jodoh untuknya. హైట్ వెయిట్. Lalu Janu membicarakan tentang Farsha yang berkata, Tuhan sangat baik, tolong jaga dia. Tapi saya tidak mengerti bagaimana cara merawatnya, jadi tolong jaga Tuhan dengan baik, madam. Dan Rama pun tidak mengatakan apa-apa, karena Janu sebentar lagi harus pergi ke bandara untuk kembali ke Singapura. Rama menyuruhnya bersiap-siap. Sesampainya di bandara, Janu tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Mereka berdua pun berpisah. Keduanya membawa rasa sakit itu. Cinta yang tidak pernah terwujud, tapi keduanya sama-sama memiliki kesetiaan. Bagi Rama, kesetiaan ia wujudkan dengan membawa luka dalam kesendiriannya. Tapi tidak bagi Janu. Kesetiaannya harus dia tanggung dengan hidup bersama orang yang tidak dia kenal sebelumnya. Dan film ini pun selesai.
Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.